Baik, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar dan pembagian kekuasaan. Nah, Undang-Undang Dasar ini sama pembagian kekuasaan itu ada beberapa indikator yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu tentang arti serta fungsi dari Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua itu adalah tentang membedakan konsep konstitusi dan konvensi. Yang ketiga itu membahas tentang pembagian kekuasaan menurut tingkat. Kemudian membahas tentang pembagian kekuasaan menurut fungsi. Kemudian tentang pemberlakuan dan pelaksanaan undang-undang serta kondisi pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, kita nanti seperti biasa ya, kita belajar tentang konsepnya. Terus kita akan membahas tentang prakteknya di Indonesia. Pertama, ini soal tentang konstitusi. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, maka perlu adanya konstitusi. Konstitusi itu baik itu yang tidak tertulis maupun yang konstitusi yang tertulis. Kenapa harus ada konstitusi? Ya balik lagi, dulu kan kita udah sempat bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa dulu itu kekuasaan raja itu terlalu besar sehingga kemungkinan raja untuk bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakatnya itu tinggi gitu kan. Nah, karena hadirnya masa abad pencerahan, maka disadari bahwa raja ataupun kepala negara itu harus dibatasi kekuasaannya agar tidak sewenang-wenang dan individu masih memiliki haknya sebagai seorang individu. Maka perlu adanya konstitusi untuk membatasi kekuasaan raja ini gitu. Nah, konstitusi sendiri itu ada konstitusi yang bersifat tertulis, ada konstitusi yang tidak tertulis. Terus, ada namanya konsep konstitusionalisme. Apa itu konsep konstitusionalisme? Konsep itu adalah tentang pengaturan atas kekuasaan pemerintah. Karena konstitusi itu hadir untuk mengatur kekuasaan pemerintah kan. Nah, konstitusionalisme itu dia mengatur kekuasaan pemerintah, kewajiban-kewajiban dan hak-hak pemerintah, kemudian juga mengatur tentang kewajiban dan hak-hak pihak yang diperintah. Nah, gimana sih caranya mereka mengendalikan kekuasaan? Gimana sih konstitusi mengendalikan kekuasaan? Nah, yang pertama itu konstitusi itu membuat daftar apa saja yang tidak boleh dilakukan pemerintah. Jadi di dalam konstitusi pasti ada itu. Apa hal yang tidak boleh dilakukan pemerintah. Terus apa yang boleh dilakukan kepada pemerintah. Terus menjelaskan tentang pemesahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, lalu ada namanya konvensi. Konvensi itu apa? Konvensi itu adalah bagian dari konstitusi tidak tertulis dan itu lebih banyak berdasarkan kepada kebiasaan. Contohnya di Inggris itu konstitusinya ada konstitusi yang tertulisnya di Magna Carta, Bill of Rights, Parliament Act. Itu kan sebenarnya lebih ke kayak kalau Magna Carta, Bill of Rights dan Parliament Act itu kan kayak pembagian kuasa dan sebagainya kayak gitu kan. Tapi yang selain itu ada beberapa keputusan hakim terdahulu, juga tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, keputusan hakim terdahulu ini maksudnya kan ada beberapa kasus gitu di dalam menjalankan pemerintahan yang dikeluarkan oleh hakim-hakim sebelumnya. Ini itu yang menjadi juga konstitusi tidak tertulis. Ini dinamakan dengan konvensi. Nah, karena dia tidak tertulis, ada usaha-usaha untuk menjadikannya tertulis. Usaha tersebut dinamakan dengan kodifikasi.
Kenapa orang lebih cenderung untuk melakukan kodifikasi atau untuk menjadikan yang tidak tertulis itu menjadi tertulis? Karena ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah karena undang-undang itu kecenderungannya jauh lebih berwibawa daripada konvensi. Kemudian juga karena undang-undang kan tertulis nih, konvensi tidak tertulis, sudah jelas gitu kan. Terus yang kedua, pelanggaran terhadap undang-undang lebih mudah diketahui gitu. Karena dia tertulis, ada indikator-indikatornya gitu kan. Jadi makanya kalau terjadi pelanggaran lebih mudah untuk diketahui, terus lebih mudah untuk mengambil tindakan. Dan waktu untuk mulai berlakunya kalau undang-undang itu jelas. Kalau yang tidak tertulis ya kita nggak tahu gitu. Nah, terus kan konstitusi tertulis ini adalah undang-undang dasar. Nah, ada beberapa ciri dari undang-undang dasar itu. Yang pertama, adanya pernyataan mengenai cita-cita dan asas ideologi negara. Contohnya dalam Undang-Undang 1945 itu kan ada cita-cita dan asas ideologi negara Indonesia di sana. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan perdamaian dunia. Nah, kemudian organisasi negara atau pembagian kekuasaan di sana kan jelas kekuasaan eksekutif presiden gitu kan kalau di Undang-Undang 1945, kekuasaan legislatif di MPR, DPR, DPD gitu kan, terus yudikatif di Mahkamah Konstitusi dan Badan Kehakiman. Kemudian yang ketiga itu ada tentang hak asasi manusia, hak-haknya individu. Terus Undang-Undang Dasar ini walaupun dia dianggap luhur, dia dianggap sesuatu yang begitu penting, dia tetap bisa diubah. Nah, pengubahan ini dinamakan dengan amandemen. Gimana sih cara mengubahnya? Yang pertama itu harus ada sidang lembaga legislatif dengan persyaratan tertentu. Ini maksudnya adalah walaupun legislatif bisa mengubah dari undang-undang dasarnya ini, tapi harus ada kayak batas kuota. Mungkin harus hadir 2/3 dari anggota MPR-nya baru bisa melaksanakan sidang gitu. Atau disetujui dari 2/3 baru bisa diubah gitu kan. Terus kalau di negara lain, kalau contohnya itu di Swiss, itu diadakan dengan referendum. Jadi masyarakatnya kayak pemilu gitu, masyarakatnya harus milih diadakan amandemen atau pengubahan undang-undang iya atau tidak. Nah, diadainlah pemilu kayak gitu. Tapi kecenderungan untuk referendum ini kalau untuk negara sebesar Indonesia itu agak sulit. Kenapa? Karena akan memakan biaya dan waktu. Karena Indonesia itu besar gitu. Kalau Swiss kan kecil, nggak sampai segede satu provinsi gitu kan. Terus yang ketiga, kalau di negara-negara yang sistem federasi itu dia akan melakukan di negara-negara bagian dari sistem federasi itu persetujuannya untuk mengubah undang-undang. Contohnya itu di Amerika Serikat itu ada 2 tahap mengubah undang-undang. Yang pertama itu mendapat 2/3 persetujuan dari lembaga legislatifnya dan mendapat 3/4 persetujuan dari negara bagiannya. Terus yang kelima bisa saja melalui musyawarah khusus, seperti di beberapa negara Amerika Latin. Nah, Undang-Undang Dasar ini kan sebenarnya dianggap luhur, dianggap sebagai hukum tertinggi yang menentukan batas undang-undang. Terus apa sih perbedaan undang-undang dan Undang-Undang Dasar? Kalau Undang-Undang Dasar itu dibentuk melalui prosedur istimewa, itu dan lebih memakan waktu dibandingkan undang-undang biasa. Dan dia agak lebih sulit untuk diubah. Kemudian Undang-Undang Dasar itu dianggap sebagai sesuatu yang luhur, seperti yang Dila bilang sebelumnya. Dan dia di dalamnya itu membahas tentang garis-garis besar mengenai dasar dan tujuan negara. Jadi Undang-Undang Dasar itu ya memang dasar-dasar aja gitu, memang yang pokok-pokok aja. Sedangkan untuk undang-undang itu dianggap sebagai pelengkap untuk menjelaskan yang pokok-pokok tersebut. Nah,
Selain dari undang-undang, tadi kita juga akan membahas tentang pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan ini bisa kita lihat dari tingkatnya, bisa juga kita lihat dari fungsinya. Kalau kita lihat dari tingkatnya, itu ada namanya konfederasi, ada namanya negara kesatuan, kemudian ada namanya negara federal. Konfederasi itu apa? Konfederasi itu sebenarnya kayak gabungan gitu dari beberapa negara merdeka. Terus kekuasaannya itu terletak pada negara bagian. Jadi walaupun konfederasi itu adalah sebuah negara dari beberapa negara bagian kan. Nah, walaupun ada pemerintah pusat, tapi tetap kekuasaan itu berada di negara-negara bagian. Berbeda dengan itu, kalau untuk negara kesatuan, itu kekuasaannya terletak pada pemerintah pusat gitu. Karena jadi semua keputusan itu berada di pemerintah pusat, bukan di negara bagian ataupun pemerintah daerah. Kemudian ada yang di tengah-tengah antara bentuk konfederasi dan kesatuan, itu namanya federal. Nah, federal ini gimana? Dia sama dengan konfederasi, yaitunya gabungan dari beberapa negara bagian, tapi di sisi lain kekuasaannya tidak sepenuhnya itu berada di negara bagian. Ada sebagian kekuasaan di negara bagian, ada sebagian kekuasaan di pemerintah pusat. Contohnya apa? Contohnya itu kebijakan tentang militer, tentang hubungan internasional, tentang moneter, itu masih di pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, itu ada namanya pembagian kekuasaan menurut fungsi. Pembagian kekuasaan menurut fungsi ini ada yang namanya kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Legislatif apa? Itu membuat undang-undang. Contohnya itu kayak di Indonesia itu MPR, DPR, DPD. Kemudian kekuasaan eksekutif itu adalah untuk menjalankan undang-undang. Contohnya itu adalah kalau sistemnya eksekutifnya presidensial, itu presiden dan menteri-menterinya. Kalau sistemnya parlementer, itu perdana menteri dan menteri-menterinya. Tugas mereka itu adalah kalau dalam berkaitan dengan undang-undang, itu ya, tugas mereka adalah menjalankan undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif itu tujuannya itu adalah untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Terus kalau di Indonesia sendiri undang-undangnya gimana? Nah, Indonesia sendiri kita bisa lihat undang-undang itu ke dalam 5 tahap atau 5 periode. Yang pertama itu tahun Undang-Undang 1945 yang berlaku tahun 45 sampai 49. Kemudian Undang-Undang RIS tahun 49 sampai 50. Kemudian Undang-Undang sementara tahun 50 sampai 59, ini di bawah demokrasi terpimpin. Kemudian Undang-Undang 1945 yang belum diamandemen itu pada masanya Presiden Soeharto. Itu Undang-Undang 1945 atau bisa juga disebut dengan demokrasi Pancasila. Dan terakhir dari tahun 1999 sampai sekarang itu kita pakai Undang-Undang 1945 yang sudah diamandemen. Nah, amandemennya itu berlangsung dari tahun 1999 sampai 2002 dan undang-undang yang diamandemen inilah yang berlaku sampai sekarang. Terus gimana sih untuk amandemen? Amandemen itu apa? Amandemen itu adalah melakukan perubahan di beberapa bagian Undang-Undang 1945. Yang pertama itu adalah MPR membentuk badan pekerja yang terdiri dari anggota MPR yang berasal dari semua fraksi-fraksi. Kemudian semua fraksi-fraksi ini maksudnya adalah dari berbagai dari berbagai partai politik gitu. Kemudian badan pekerja membentuk panitia ad hoc. Panitia ad hoc inilah yang merumuskan gitu
Dia mencari berbagai masukan dari berbagai pihak, terus dia yang membuat draft awal, kemudian mengajukan uji kebenarannya gitu. Terus nanti setelah panitia ad hoc menyelesaikannya, terus bakal dibahas tuh pada sidang tahunan di tingkat komisi. Dan setelah dibahas di tingkat komisi, baru deh nanti dibahas dalam sidang pleno. Nah, apa aja sih di dalam Undang-Undang 1945 itu yang diamandemen atau yang diubah? Ada beberapa yang ditambahkan. Yang pertama itu tentang pembatasan masa jabatan presiden. Kita tahu kan sekarang cuma boleh 2 kali 5 tahun. Jadi cuma maksimal itu 10 tahun. Contohnya Pak SBY kemarin. Terus pembatasan kekuasaan presiden dalam bidang legislasi, maksudnya ini untuk memberikan kekuasaan kepada badan legislatif sebagai badan legislasi gitu. Terus adanya usaha membangun mekanisme checks and balance, ini berhubungan dengan pembagian kekuasaan, itu eksekutif, presiden dan pembantu-pembantunya, terus ada legislatif MPR, baik itu DPR maupun DPD, kemudian yudikatif, Mahkamah Konstitusi dan yang selain, dan badan peradilan lainnya. Terus juga adanya perubahan tentang kedaulatan rakyat, adanya adopsi terhadap sistem bikameral yang terbatas. Maksud sistem bikameral ini apa? Sistem bikameral ini badan perwakilan itu terdiri atas dua bagian gitu, yaitunya majelis tinggi dan majelis rendah. Kalau di Inggris kan jelas majelis tinggi, majelis rendahnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu dia masih terbatas gitu. Jadi MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. DPR itu yang dipilih melalui pemilu dan mewakili daerah pilihan daerah dapil tertentu, dan mereka biasanya adalah kader-kader dari kader-kader partai politik. Sedangkan kalau untuk DPD itu biasanya mereka itu independen, dan satu provinsi itu biasanya diwakili maksimal oleh 4 orang. Kalau DPR itu satu provinsi bisa jadi lebih dari 4 orang. DPR itu tergantung pada jumlah daerah pilihan atau daerah wilayah pemilihnya dan jumlah dari orang atau masyarakat yang memilih gitu. Terus juga lah di Undang-Undang 1945 yang ada di amandemen itu ada tentang pemilihan presiden secara langsung. Terus ada penjelasan tentang Mahkamah Konstitusi. Terus ada juga tentang prosedur amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi lebih sempurna lah. Terus di tahun Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 itu dikeluarkan untuk memberikan kekuasaan yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Itu dinamakan dengan otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah sebelumnya zaman Pak Harto kan semua itu berpusat di Jakarta. Nah, otonomi daerah sekarang itu daerah itu diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan gitu. Tapi ada beberapa kewenangan, beberapa bidang yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Contohnya apa? Contohnya itu adalah tentang politik luar negeri atau hubungan internasional, kemudian tentang pertahanan, kemudian tentang keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, terus agama dan kewenangan tertentu lainnya. Jadi ada beberapa kewenangan yang tidak bisa dilakukan atau diselenggarakan oleh pemerintah. Oke, demikian saja untuk Undang-Undang Dasar dan Pembagian Kekuasaan. Jika seandainya nanti ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Walaupun sebenarnya saat pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman kan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.